Kehadiran seorang bayi merupakan dambaan setiap pasangan suami istri. Bukan saja karena seorang anak merupakan kebanggaan orang tua dalam kehidupan bermasyarakat, tetapi juga karena anak dapat menjadi kepanjangan amal saleh bagi orang tuanya. Betapa banyak usaha yang dirintis oleh orang tua mencapai puncak kejayaannya pada masa anak keturunannya. Betapa banyak pula lembaga pendidikan yang didirikan oleh sang ayah mengalami kemajuan cukup pesat ketika diteruskan oleh sang anak. Dan itu berarti bahwa pahala kebaikan untuk sang ayah akan terus mengalir walaupun ia sudah meninggal dunia. Rasulullah SAW bersabda, apabila seorang anak Adam meninggal dunia, maka semua amal ibadahnya akan terputus pahalanya kecuali dari 3 hal. Sedekah jariah, wakaf, atau ilmu yang bermanfaat, atau anak saleh yang mendoakan kebaikan untuknya. Hadis riwayat Imam Muslim. Dari sini pasangan suami istri biasanya akan merasa sangat bahagia ketika tamu bulanan sang istri tidak lagi datang. Dan itu berarti kehamilan istri yang diharapkan pun segera tiba. Harapan untuk memperoleh keturunan pun seolah tinggal menunggu waktu saja. Namun masa-masa kehamilan bukanlah masa-masa yang indah dan menyenangkan. Kebahagiaan batin yang dirasakan oleh pasangan suami istri dengan adanya calon keturunan itu ternyata juga dibarengi dengan penderitaan fisik yang dialami oleh sang ibu. Tidak jarang kita temukan di dalam masyarakat, seorang ibu yang sedang mengandung harus berjuang keras melawan rasa sakit, lemah, lelah, dan letih yang hebat. Bahkan terkadang tidak berdaya. Terkadang seorang ibu bahkan harus menjalani bed rest total akibat kelemahan dan rasa sakit yang dialaminya selama mengandung. Al-Quran menggambarkan masa-masa kehamilan dengan sebutan wahnan ala wahnin. Seperti dinyatakan dalam surah Luqman, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Hanya kepada aku kembalimu. Al-Quran surah Luqman ayat 14. Kata wahnan ala wahnin artinya kelemahan yang bertambah-tambah. Sementara Ibnu Jarir At-Tabari dalam tafsirnya menafsirkannya dengan kelemahan demi kelemahan dan kesulitan demi kesulitan. Salah satu kesulitan yang sering dialami seorang ibu hamil dan tentu saja bagi suaminya juga adalah gejala ngidam. Seringkali hal-hal yang diinginkan perempuan pada saat mengidam adalah hal-hal yang sulit bahkan mustahil dilakukan. Atau kalaupun dapat dilakukan, dikhawatirkan justru akan membahayakan ibu maupun jabang bayinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Trans 7. Kasana Ensiklopedia Islam Dunia pagi ini kembali hadir ke hadapan Anda untuk berbagi informasi Islami. Semoga menginspirasi dan menjadi motivasi aktivitas Anda hari ini. Gejala ngidam sebenarnya tidak hanya dialami oleh ibu-ibu hamil di Indonesia saja, tetapi juga di belahan lain dunia ini. Di Inggris misalnya, sebuah studi yang dilakukan di Inggris belum lama ini terhadap 200 wanita hamil menyebutkan sejumlah makanan aneh yang diinginkan wanita-wanita hamil ketika mereka sedang ngidam. Ada wanita hamil yang ngidam ingin makan sepatu pemain sepak bola idolanya. Ada juga wanita yang ngidam ingin memakan batang korek api yang sedang menyala. Di belahan lain, di sebuah desa di Arab Saudi pernah dikabarkan ada perempuan hamil yang mengalami ngidam ingin makan tanah kering. Masih di Arab Saudi, seorang suami terpaksa dibangunkan oleh istrinya pada tengah malam karena istrinya mengidam ingin mencium bau bensin. Sementara di New York, Amerika Serikat, seorang ibu hamil dikabarkan ngidam ingin ngemil batu kerikil. Memang aneh keinginan para ibu hamil yang ngidam. Dalam pandangan Islam, ngidam yang dialami oleh wanita hamil adalah gejala biasa yang terbukti benar secara fisik maupun kejiwaan, meskipun belum ada kata sepakat di kalangan kesehatan sendiri mengenai apa yang menjadi penyebabnya secara pasti. Ada yang mengatakan bahwa tubuh wanita hamil memerlukan zat-zat tertentu yang terdapat dalam makanan yang diinginkannya. Hal itulah yang mendorong seorang wanita hamil sehingga ngidam menginginkan makanan aneh.
Pendapat ini tentu saja bisa diterima jika yang diinginkan oleh wanita yang ngidam itu adalah makanan-makanan yang memang bergizi dan berprotein. Tapi apa jadinya kalau yang diinginkan perempuan pada saat ngidam adalah makan sepatu olahraga suaminya atau batang korek api yang menyala? Tentu saja hal itu dapat membahayakan kesehatannya maupun kesehatan janinnya. Pendapat lain mengatakan bahwa gejala ngidam itu terjadi akibat aktifnya sejumlah hormon yang terjadi selama kehamilan, seperti meningkatnya kadar progesteron. Meningkatnya hormon ini berpengaruh cukup besar terhadap fungsi pencernaan dan produksi air liur. Sebagai agama pembawa rahmat, syariat Islam sangat mengedepankan kemaslahatan umat manusia. Dalam kaitan ngidam ini, tidak semua hal yang diinginkan oleh wanita hamil saat mengalami ngidam itu dapat dan harus dituruti. Ngidam ingin meminum minuman keras tentu saja tidak boleh dituruti. Dalam ushul fikih kita mengenal kaidah la daraba wala dirar. Artinya, tindakan apapun yang kita lakukan tidak boleh menimbulkan bahaya bagi diri sendiri atau membahayakan orang lain. Makanan yang halal tetapi dapat membahayakan kesehatan harus dihindari. Meminum secangkir teh manis dengan gula 3/4 cangkir misalnya tentu dapat menyebabkan penyakit dan itu harus dihindari. Kaidah ini diturunkan dari firman Allah Subhanahu wa taala, dan infakkanlah hartamu di jalan Allah dan janganlah kamu jatuhkan diri sendiri ke dalam kebinasaan dengan tanganmu sendiri, dan berbuat baiklah, sungguh Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 195. Dari ayat ini jelas sekali bahwa kita tidak boleh mencelakakan dan membiarkan diri sendiri dalam bahaya. Apakah istri-istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengalami ngidam? Tidak ditemukan riwayat yang secara jelas menyebutkan hal itu. Walaupun begitu, tidak berarti bahwa mereka tidak mengalami ngidam. Tidak ditemukannya riwayat mengenai ngidamnya istri-istri Nabi maupun istri sahabat, tampaknya karena hal itu sangat berkaitan dengan kondisi fisik dan psikis setiap perempuan, di samping berkaitan erat pula dengan adat istiadat setempat. Yang pasti, anggapan bahwa jika keinginan wanita ngidam tidak dituruti akan mengakibatkan keburukan atau bahaya pada anak yang sedang dikandung, itu mitos belaka yang tidak ada dasarnya yang kuat dari Al-Quran maupun hadis. Tidak ada hubungan langsung antara ngidam dan nasib buruk anak yang dikandung. Sebagai orang yang beriman, kita harus percaya bahwa nasib seseorang lebih ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika Anda yang sedang hamil mengalami ngidam yang aneh-aneh, ingin memakan makanan yang haram atau benda yang membahayakan, segeralah alihkan keinginan itu dengan memperbanyak ibadah sunnah. Ibadah sunnah apa saja sesuai perkembangan usia kehamilan. Termasuk amalan sunnah yang paling baik dan mudah dilakukan adalah memperbanyak membaca Al-Quran. Itulah sebabnya mengapa perempuan hamil tidak mengalami datang bulan. Hal itu tampaknya untuk memberikan kesempatan lebih banyak kepada perempuan hamil untuk meningkatkan ibadah kepada Allah. Dan tentu saja manfaat dari ibadah-ibadah yang dilakukan ibu hamil selama mengandung tidak hanya terbatas bagi dirinya saja, tetapi juga bagi sang janin di dalam rahim. Manfaatkanlah peluang itu sebelum datang lagi waktu ketika Anda tidak dapat banyak beribadah. Sebuah penelitian yang pernah dilakukan di Kuwait menunjukkan bahwa tilawah Al-Quran yang disenandungkan oleh seorang ibu hamil berpengaruh sangat positif terhadap janin yang sedang dikandungnya. Di tempat lain, seorang ibu yang memiliki 3 anak yang kesemuanya hafal Al-Quran ternyata melakukan 3 kebiasaan menarik selama mengandung. Rasha El Gayar, nama ibu itu, sudah biasa membaca Al-Quran sebelum tidur. Dan kebiasaan itu lebih ia tingkatkan ketika ia sedang mengandung anak pertamanya maupun anak-anak kedua dan ketiganya. Ibu yang juga seorang dosen itu juga selalu berupaya menambah hafalannya selama mengandung ketiga anaknya. Selain itu, sang ibu juga memperbanyak memanjatkan doa-doa yang terkait dengan anak seperti yang terdapat dalam surah Ali Imran ayat 35. Ya Tuhanku, sesungguhnya aku menazarkan kepada Engkau anak yang ada dalam kandunganku menjadi hamba yang saleh dan berkhidmat. Wallahu a'lam. Pemirsa Kasanah, setelah bayi dilahirkan, Allah Subhanahu wa taala telah menjamin segala kebutuhannya. Sebagaimana Allah telah menyiapkan bumi dengan tumbuh-tumbuhan, aneka jenis hewan yang dapat dimakan dagingnya, dan segala sesuatu yang dibutuhkan manusia sebelum Nabi Adam dan Hawa ditempatkan, Allah juga telah menyiapkan makanan sebelum seorang bayi dilahirkan, yaitu air susu ibunya. Ini menunjukkan betapa Allah benar-benar Maha Pengasih, Maha Penyayang, dan Maha Pemelihara alam semesta atau Rabbul Alamin.
Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberi sebelum hambanya meminta. Dia telah menyiapkan sebelum hambanya benar-benar membutuhkan. Dia telah menyediakan sebelum hambanya merasa kekurangan. Sesaat setelah seorang bayi lahir, payudara ibunya telah siap untuk memberinya susu. Jumlah dan kandungan gizinya pun berkembang seiring dengan pertumbuhan sang bayi. Sebagaimana makanan yang disiapkan oleh Allah secara alami melalui tubuh ibu, ASI tentu saja merupakan makanan terbaik untuk bayi. Tidak ada alternatif makanan lain yang lebih baik bagi bayi selain air susu ibunya. Itulah sebabnya mengapa Al-Quran menganjurkan sang ibu untuk menyusui bayinya hingga 2 tahun penuh. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama 2 tahun penuh bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 223. Ketika usia bayi sudah mencapai 1 tahun, ia sudah mulai mampu menerima nutrisi dari makanan padat. Susu sapi pun sudah mulai dapat dikonsumsi. Akan tetapi, karena pola makan bayi cenderung berbeda-beda, ada yang lebih suka sayur-sayuran, ada yang lebih suka camilan ringan, dan bahkan ada yang tidak senang makanan, maka air susu ibu tetap masih perlu diberikan. Pemberian ASI walaupun bayi sudah mampu menerima makanan padat hingga usianya mencapai 2 tahun, itu antara lain untuk menyeimbangkan asupan gizi dan nutrisi yang lengkap ke dalam tubuh bayi. Lagi-lagi disitulah hikmahnya, mengapa menyusui bayi sebaiknya sampai ia genap berusia 2 tahun. Dari segi hukum, ulama-ulama 4 mazhab sepakat bahwa menyusui bayi adalah wajib hukumnya, walaupun mereka berbeda pendapat mengenai siapakah yang terkena kewajiban menyusuinya, apakah suami atau istri. Mereka yang berpendapat bahwa kewajiban menyusui anak ada pada suami mengatakan bahwa istri boleh saja menolak untuk menyusui anaknya. Pada saat itu, suami wajib mencarikan perempuan lain untuk menyusui anaknya, tentu saja dengan membayar imbalan jasanya. Namun begitu, Syekh Mansur bin Yunis Al-Bahwati dalam bukunya Syarh Muntahal Iradat berpendapat bahwa jika sang bayi tidak bisa menerima ASI dari perempuan lain kecuali dari ibunya, maka ketika itu ibu kandungnya berkewajiban menyusuinya. Terkait erat dengan menyusui, ada ketentuan hukum bahwa laki-laki dan perempuan yang pernah menyusu dari ASI ibu yang sama, walaupun mereka tidak memiliki hubungan kekerabatan atau mahram, mereka tidak boleh menikah. Hubungan mereka disebut hubungan persaudaraan sepersusuan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, diharamkan atas kamu menikahi ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara ayahmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan, ibu-ibumu yang menyusui kamu, saudara-saudara perempuan sesusuan, ibu-ibu istrimu mertua, anak-anak perempuan dari istrimu, anak tiri yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri. Tetapi jika kamu belum campur dengan istrimu itu dan sudah kamu ceraikan, maka tidak berdosa kamu menikahinya. Dan diharamkan bagimu istri-istri anak kandungmu menantu, dan diharamkan mengumpulkan dalam pernikahan 2 perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau. Sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Al-Quran Surah An-Nisa ayat 23. Namun begitu, ulama-ulama membatasi masa menyusui yang menyebabkan adanya hubungan saudara sepersusuan adalah sekurang-kurangnya 5 kali menyusu dalam waktu yang berbeda dan masing-masing dengan kadar yang mengenyangkan selama masa 2 tahun. Ini berdasarkan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari Aisyah radhiyallahu anha. Dahulu Al-Quran turun menyebutkan 10 kali penyusuan yang dimaklumi dapat mengharamkan pernikahan. Kemudian ketentuan tersebut dihapus dan diganti dengan 5 kali persusuan. Hadis riwayat Muslim, Ad-Darimi, dan yang lainnya. Pemirsa Kasanah, selain masalah ngidam dan menyusui, ada fenomena yang terlanjur berkembang di masyarakat yang dipercaya sebagai fakta, yaitu masalah kucing. Ada mitos yang berkembang di sekitar hewan yang satu ini. Dalam peradaban Mesir kuno misalnya, kucing dianggap sebagai hewan yang membawa keberuntungan bagi orang yang memeliharanya. Kucing juga dianggap sebagai titisan atau jelmaan dewa. Orang-orang kaya Mesir kuno banyak yang memakaikan perhiasan mewah pada kucing piaraannya. Dan ketika kucing itu mati, mereka juga membalsem dan memuminya layaknya seorang yang terhormat. Di Museum Mesir saat ini dapat kita lihat mumi-mumi kucing.
Sementara pada masyarakat Eropa abad pertengahan, kucing diyakini sebagai sihir setan atau hewan pembawa sial. Bagaimana dengan Islam? Dalam sebuah hadis sahih yang bersumber dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang perempuan disiksa di neraka dalam kasus kucing. Ia mengurungnya sampai mati, maka perempuan itu masuk neraka. Itu karena ia tidak memberinya makan ketika kucing itu dikurung, tidak pula melepasnya agar bisa mencari makan sendiri dari serangga-serangga tanah. Hadis muttafaq alaih. Agaknya hadis ini disalahpahami oleh banyak orang. Mereka mengira bahwa menyebabkan kucing mati dapat membawa sial. Pemahaman ini kemudian dibumbui sedemikian rupa bahwa orang-orang yang menabrak kucing sampai mati harus membungkusnya dengan baju yang ia pakai saat menabrak, lalu menguburnya dengan baju itu agar terhindar dari kesialan. Anggapan ini tidak ditemukan dasar pijakannya yang kuat. Memang benar bahwa menyebabkan kematian seekor kucing dapat menjadikan seseorang disiksa di neraka. Tetapi siksa neraka itu karena orang tersebut menyiksa kucing dengan mengurungnya tanpa memberinya makan, bukan karena menabraknya di tengah jalan, apalagi kalau menabrak kucing itu terjadi tanpa sengaja. Hadis Nabi tersebut lebih tepat kalau dipahami sebagai perintah untuk menyayangi binatang dan tidak menyiksanya. Dan itu tentu saja tidak terbatas hanya kepada kucing. Ini diperkuat dengan hadis yang lain bahwa seseorang dapat masuk surga karena telah memberi minum kepada anjing yang sedang kehausan. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang laki-laki melihat seekor anjing yang memakan debu karena kehausan. Laki-laki itu pun mengambil terompahnya untuk mengambil air dari sumur dan meminumkannya kepada anjing itu. Ia pun bersyukur memuji Allah dan masuk surga. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam pandangan Islam, kucing termasuk hewan piaraan yang baik. Air liurnya bersih dan tidak najis, sehingga air dalam kolam atau bejana yang pernah diminum kucing tetap suci dan dapat digunakan untuk berwudu. Dalam sebuah riwayat dari Kabsyah binti Ka'ab bin Malik, disebutkan bahwa ia menjadi istri dari salah seorang anak Abu Qatadah radhiyallahu anhu yang merupakan seorang sahabat Nabi. Suatu ketika Abu Qatadah radhiyallahu anhu berkunjung ke rumah menantunya itu. Kabsyah lalu menyiapkan air wudhu untuk bapak mertuanya. Tiba-tiba datang seekor kucing meminta minum. Abu Qatadah pun membiarkan kucing itu minum dari air yang disiapkan untuknya berwudhu. Kabsyah pun terheran melihat kejadian itu. Abu Qatadah lalu menjelaskan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, kucing itu tidak najis. Kucing adalah hewan yang sering berkeliaran di tengah-tengah kalian. Hadis riwayat Ahmad, An-Nasai, dan yang lainnya. Namun demikian, menganggap kucing sebagai piaraan kesayangan Nabi lalu memberinya pakaian dan perhiasan sedemikian rupa tentu saja termasuk tindakan yang berlebihan dan tidak proporsional. Termasuk dalam hal ini adalah melakukan perawatan khusus di salon yang memerlukan biaya tidak sedikit, sementara di sana masih banyak orang miskin yang memerlukan bantuan kita. Banyak orang mendasarkan sikapnya itu pada sebuah riwayat hadis bahwa Nabi Muhammad SAW memiliki kucing kesayangan bernama Mueza atau Mu'izah. Dalam riwayat itu disebutkan bahwa ketika Rasulullah SAW hendak mengambil jubahnya, ditemukan Mueza sedang tidur lelap di atasnya. Tak ingin mengganggu hewan kesayangannya, Nabi pun memotong bagian lengan jubah yang ditiduri sang kucing. Hadis ini pun dijadikan dasar bagi mereka yang menyayangi kucing. Sayangnya, cerita seperti itu tidak dapat dipertanggungjawabkan kesahihannya. Tidak ada satupun dari kitab-kitab hadis rujukan terpercaya yang memuat cerita itu. Lagi pula, cerita itu tampak terlalu berlebihan. Memotong baju hanya karena tidak ingin mengganggu kucing tidur adalah tindakan yang mubazir. Tentu saja Rasulullah SAW tidak mengajarkan kita untuk melakukan tindakan yang mubazir. Walhasil terkait dengan periwayatan hadis, kita memang perlu bersikap ekstra hati-hati. Rasulullah SAW pernah bersabda, barang siapa yang berdusta, berbohong terhadapku, berarti dia telah memesan tempat di dalam neraka. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dalam sebuah hadis Nabi SAW bersabda, kemudian malaikat itu mengajakku melanjutkan perjalanan. Tiba-tiba aku melihat beberapa wanita yang payudaranya dicabik-cabik ular yang ganas. Aku bertanya, kenapa mereka? Malaikat itu menjawab, mereka adalah para wanita yang tidak mau menyusui anak-anaknya tanpa alasan syar'i. Hadis riwayat Ibnu Hibban.
Ancaman hadis ini berlaku ketika seorang ibu sengaja menghalangi anaknya untuk mendapatkan nutrisi dari ASINya tanpa alasan yang dibenarkan. Sementara jika sang ibu tidak memungkinkan untuk menyusui anaknya, baik karena faktor yang ada pada ibu maupun pada si anak, insya Allah tidak termasuk dalam ancaman hadis ini. Pemirsa Kasanah, sampai di sini perjumpaan kita hari ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.